Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawallah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan nomor induk mahasiswa 12016026 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Asal saya Dusun Nangabiang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM CPHCM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Islamic Marketing and Management, karena telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami selaku mahasiswa IAIN Pontianak, yaitu tentang bab 4, pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi tersebut yang sudah dibahas Bapak, yaitu tentang perencanaan. Apa sih itu rencana? Nah, rencana di sini adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksanaannya, dan di mana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai akhir. Tentunya, surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan ini terdapat pada Quran Surah Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu nafullahu hafal tanzur nafsuha qallamat lifat wattaqullah innallaha habiru bima malun. Shadaqallahul azim. Dan isi kandungannya itu, hendaknya manusia membuat suatu perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan rencana pemasaran tersebut? Nah, rencana pemasaran adalah perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Nah, Islam sendiri memandang rencana pemasaran ini sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, sebagai Muslim sudah semestinya memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan dalam menghadapi kehidupan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah penetapan visi dan misi perusahaan. Nah, visi itu adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan sebagai usaha dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Tentunya hal ini sangat penting untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan agar sesuatu yang akan diraih di masa depan bisa tergambar dengan jelas. Yang kedua adalah perencanaan strategi pemasaran. Nah, akhir-akhir ini telah terjadi perubahan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Nah, hal ini dipicu oleh perubahan pola hidup, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan. Kini kegiatan pemasaran seperti promosi sudah semakin marak dilakukan melalui media, terutama media sosial.
Kemudian semakin dekatnya dunia maya dengan kehidupan sehari-hari merupakan pengaruh dari era digital yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, setiap perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan media jika ingin memenangkan pasar. Beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang A adalah perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Yang B adalah duta merek atau brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Yang C adalah community talks yang semakin efektif. Kemudian yang D adalah terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Yang ketiga adalah strategi pemasaran dalam Islam. Nah, tentunya hal ini sangat tergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Kemudian yang keempat di sini adalah menetapkan strategi pemasaran yang sesuai, cara yang digunakan untuk membantu dalam membuat dan menjual barang atau jasa yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan selera konsumen yang dituju. Kemudian di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama adalah perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online dahulu, penggunaan televisi dan koran sebagai media pemasaran kerap kali digunakan karena kebiasaan masyarakat yang masih banyak menonton televisi dan membaca koran. Akan tetapi, seiring waktu dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis membuat penggunaan internet dengan dukungan gadget semakin melampaui. Nah, kini banyak orang menggunakan internet sebagai tempat untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang B adalah duta merek dari kalangan artis. Nah, mulai tergantikan. Dahulu menjadikan seorang artis cantik dan tampan sebagai brand ambassador, sebuah perusahaan mampu menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk. Meskipun menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk, meskipun masih dilakukan, namun kini mulai ada pergeseran figur brand ambassador. Kemudian C adalah community talks yang semakin efektif. Televisi sebagai media hiburan memang tidak sepenuhnya ditinggalkan, namun kini popularitasnya masih kalah dibandingkan dengan media online. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjalin komunikasi. Jika banyak orang membicarakan tentang suatu produk, hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi orang lain sehingga mereka mencari tahu dan ikut berkomentar. Kemudian yang dia di sini adalah terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Nah, dalam dunia pemasaran atau marketing perlu adanya keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Nah, seorang pemasar atau marketing tidak lagi harus bicara lebih banyak dibandingkan dengan konsumen. Nah, kini seorang pemasar harus dapat menyeimbangi antara berbicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Kemudian bagaimana sih strategi pemasaran dalam Islam? Nah, apa saja surah yang membahas tentang strategi pemasaran tersebut? Nah, tentunya strategi pemasaran di sini itu adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis, dan Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Sejak muda beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sangat jujur. Nah, hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa, yaitu surat keempat ayat 29. Surat keempat yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم Shadaqallahul azim. Nah, kandungan dari surah An-Nisa ayat 29 ini kandungannya itu larangan untuk memakan atau saling memakan harta sesama dengan cara batil atau tidak benar. Nah, kita itu dibolehkan untuk berdagang atas suka sama suka dan larangan untuk membunuh diri kita sendiri. Kemudian beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama itu adalah menembus pasar. Nah, menembus pasar sini meningkatkan penjualan dan penawaran barang dan jasa kepada sasaran atau pembeli, baik yang pernah menggunakan maupun yang belum menggunakan barang dan jasa. Nah, dalam strategi ini memperoleh pangsa pasar yang lebih besar merupakan tujuan utama. Nah, yang kedua di sini adalah mengembangkan pasar. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan produk. Nah, strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang tetap menggunakan cara produksi yang sama dengan cara produksi lama. Nah, strategi ini umumnya dilakukan untuk memperpanjang masa edar atau siklus hidup. Jika perusahaan mengetahui bahwa sasaran pembeli mulai bosan, nah perusahaan harus mengubah barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang keempat adalah melakukan diverifikasi. Nah, strategi ini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Strategi ini efektif untuk memanfaatkan relung atau kelompok yang selama ini terabaikan atau kurang diperhatikan. Nah, yang kelima di sini adalah menerapkan biaya murah. Nah, strategi ini didasarkan pada biaya input yang rendah sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang murah. Akan tetapi hal ini bukan berarti menurunkan kualitas barang ataupun jasa. Kemudian yang keenam adalah memfokuskan pada dasar strategi. Nah, strategi ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada para pembeli khusus dengan bentuk pelayanan yang terbatas. Pembeli dapat ditentukan dengan jelas sehingga lebih efektif dan efisien dari pesaing. Nah, dengan demikian perlu ditentukan bauran pemasaran yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan khusus dari para pembeli yang dituju. Kemudian yang ketujuh adalah melakukan diferensiasi atau difokuskan pada penciptaan barang atau jasa baru yang berbeda dengan yang lain. Nah, jika saya mempunyai usaha, strategi yang saya gunakan untuk memperoleh bangsa pasar yang lebih besar itu yang pertama adalah tambahkan produk serta layanan baru. Nah, kemudian yang kedua adalah menjual produk dan layanan pada pelanggan yang sudah ada dengan peningkatan jumlah. Kemudian yang ketiga adalah lebarkan pasar ke daerah baru. Misalnya kita mencari daerah yang sangat strategis dari pasar gitu, jadi kita menempatkan pasar yang baru di situ, gitu kan. Kemudian adalah yang keempat adalah target pasar ke daerah baru. Nah, target pasar di sini sudah saya maksudkan tadi, yaitu mencari tempat yang sangat strategis gitu kan. Kemudian misalnya nih ke tempat yang strategis, misal di pedalaman yang susah dijangkau gitu. Nah, kita mengembangkan atau membuat pasar yang baru di situ gitu. Kemudian yang kelima adalah masuk pada sistem penjualan baru. Kemudian yang keenam adalah mengambil alih bisnis lain. Kemudian cara mengembangkan strategi pasar yang pertama adalah segmentasi pasar. Nah, sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Yang kedua, penentuan posisi pasar. Nah, cara penawaran perusahaan dirasakan oleh target pasar sehubungan
dengan penawaran pesaing. Yang ketiga adalah strategi memasuki pasar. Nah, caranya dengan memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain, dengan berkembang sendiri dan melalui kerja sama dan dengan perusahaan lain. Yang keempat adalah strategi marketing mix, kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang kelima adalah strategi penentuan waktu. Perusahaan harus dapat menentukan waktu dalam melakukan pemasaran. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak lambat atau terlalu cepat. Kemudian yang keenam, pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan dan penghilangan bisnis lama. Kemudian bagaimana sih cara kita gitu kan menerapkan strategi pemasaran tersebut kepada pelanggan yang non muslim misalnya kan. Nah, yang pertama itu adalah pemasaran Islam itu kan memiliki keunggulan dalam sisi moral bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya nilai keterbukaan, transportasi, kemitraan, dan kejujuran. Nah, dengan nilai-nilai tersebut mampu menembus atau batas ideologis umat non-muslim atau konvensional tersebut, sehingga dapat tertarik dan bersedia untuk bergabung dengan pemasaran Islam. Kemudian terdapat pada surah Al-Maidah surat ke-5 ayat 3. Surat Al-Maidah surat ke-5 surat ke-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawhal lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'almukum hillu lahu wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum iza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala mutahizi ahadan wa man yakfu bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal hasyirin. Syaraqallahul azim. Nah, isi kandungan yang terdapat pada ayat tersebut itu adalah bahwa makanan dari daging hewan yang disembelih oleh ahli kitab halal dikonsumsi orang muslim. Nah, demikian pula wanita yang adalah ahli kitab yang terhormat halal atau boleh dinikahi oleh pria muslim. Kemudian terdapat pada surah Al-An'am ayat 143. Ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaniyata azwaj minas sani sunamni wa minal ma'ri sunan kul azakairaini haram amal unsayyari sayaini amma
استعملت عليه أرحام الأنثيين نبأوني بعلم إن كنتم صادقين. Shadaqallahul azim. Nah, kandungan dari surah Al-An'am ayat 143 ini, sebagian orang yang mengharamkan sebagian binatang, ternak, dan mengelompokkannya, serta mereka membuat ketentuan lainnya yang berkenaan dengan binatang ternak. Surat ini membahas tentang binatang ternak. Nah, kapan sih suatu produk tersebut tuh bermanfaat? Nah, suatu produk dapat bermanfaat jika para konsumen mencari barang tersebut dan sesuai dengan kebutuhan, dan jika proses produksi yang dilakukan secara benar dan baik. Nah, kemudian apa saja sih karakteristik produk? Nah, karakteristik produk dan komponen-komponennya itu adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Nah, komponen-komponen dari karakteristik produk tersebut, yang pertama adalah tingkat produk. Yang kedua adalah klasifikasi produk, yang ketiga bauran dan sistem produk, yang keempat adalah desain produk. Nah, menurut Kotler dan Keller terdapat 5 tingkatan produk. Nah, yang pertama itu adalah tingkatan dasar. Nah, manfaat inti atau core benefit yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Kemudian yang kedua di sini adalah pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar atau basic produk. Jadi, manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan harus diubah menjadi produk dan layanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga di sini adalah tingkat ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan atau expected product, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah tingkat keempat, itu pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Kemudian yang kelima di sini adalah produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Kemudian Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengantarkan manusia pada ketakwaan. Oleh karena itu, setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama adalah materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau taharah, dan penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. Pernyataan ini tentunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qatalu kalan nasi yastawfun wa iza kaduhum aw wazanu yukhsirun. Shadaqallahul azim. Nah, ayat tersebut menyatakan bahwa hukum menjual produk cacat dan menyembunyikan adalah haram. Berarti menyembunyikan, misalnya barang tersebut tuh ada cacat gitu tapi kita menyembunyikannya, nah itu haram ya. Produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah dijanjikan antara penjual dan pembeli. Nah, persyaratan mutlak pada sebuah produk dalam Islam adalah harus memenuhi kriteria halal. Kemudian terdapat pada surah An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tashifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wal zuharamu litaftaru alallahi al-kadhib innal ladzina yaftaruna alallahi
الكذب ليفلحون صدق الله العظيم. Nah, ayat tersebut menyatakan bahwa janganlah kita mengatakan sesuatu secara dusta, yakni janganlah kita mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dengan dasar pendapat yang kita ucapkan tanpa adanya dalil, yakni dengan mengatakan ini halal dan ini haram tanpa adanya dalil ya. Sehingga hal ini tuh menjadi kedustaan kita terhadap Allah dengan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tersebut dan menyandarkan perkataan tersebut kepada Allah, padahal itu bukan dari Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan ini atau kebohongan ini terhadap Allah tidaklah beruntung. Kemudian terdapat pada surah Al-Mu'min ayat 51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kullu minas tayyib waqmalu sholli inni bima tafmaluna naqalim sadaqallahul azim. Nah, ayat tersebut menyatakan bahwa perintah Allah kepada para rasul untuk memakan makanan yang halal dan baik dan perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan mengamalkan amalan solih yang akan memperbaiki hati, tubuh, dan dunia serta akhirat. Setiap amalan yang mereka buat dan usaha yang mereka tempuh, maka sungguhnya Allah mengetahuinya dan Dia akan memberikan balasan kepada mereka atas dasar amalan tersebut dengan balasan yang paling sempurna dan paling baik. Kemudian Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Nah, produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa. Nah, barang di sini merupakan adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan dan perlakuan fisik lainnya. Kemudian jasa di sini adalah aktivitas atau manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya salon kecantikan gitu kan. Kemudian yang kedua di sini adalah berdasarkan daya tahan. Nah, produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Nah, produk tidak tahan lama di sini barang terwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Kemudian produk tahan lama. Nah, produk tahan lama di sini barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, mesin, pakaian, motor, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan penggunaan. Nah, produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Nah, barang konsumen di sini adalah barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Barang konsumen dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah barang kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun dan surat kabar. Yang kedua adalah barang belanjaan, contohnya pakaian, kursi tamu, dan alat-alat rumah tangga. Yang ketiga adalah barang khusus, contohnya mobil, kamera. Barang yang tidak dicari, contohnya batu nisan dan tanah kuburan. Kemudian barang industri. Nah, barang industri di sini adalah barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Barang industri di sini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah bahan dan suku cadang, yaitu barang yang seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. Nah, barang modal yaitu barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir. Kemudian yang ketiga di sini adalah barang perbekalan dan penyelayanan, yaitu barang yang tidak masuk ke barang jadi dan barang akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu bauran produk. Nah, bauran produk di sini adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Nah, lebar bauran produk adalah mengacu pada beberapa banyak lini produk yang berbeda dimiliki oleh perusahaan tersebut misalnya. Kemudian kedalaman bauran produk. Nah, kedalaman bauran produk itu adalah mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran produk.
Kemudian keluasan bauran produk mengacu pada seberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Kemudian konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, atau hal-hal lain. Kemudian apa sih itu diferensiasi? Nah, diferensiasi di sini itu adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Diferensiasi produk dapat membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, harga, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, kemudian gaya dan rancangan produk. Nah, diferensiasi produk itu merupakan salah satu strategi perusahaan untuk membedakan produknya terhadap produk pesaing. Nah, diferensiasi produk atau pembedaan produk merupakan suatu strategi perusahaan untuk mempromosikan produk yang diproduksi dengan produk perusahaan pesaing. Nah, strategi ini didaya gunakan sehingga perusahaan dapat menghindari persaingan harga. Nah, dalam hal ini perusahaan menetapkan perbedaan pada suatu produk yang ditawarkan dengan produk pesaing sehingga dapat dipersepsikan memiliki nilai tambah oleh pelanggan. Diferensiasi dilakukan dengan menggunakan inovasi dan hal-hal yang berarti dari pembeda produk yang ditawarkan. Nah, hal tersebut mencakup kualitas terbaik, kemajuan teknologi, atau pelayanan prima terhadap keseluruhan pasar sasaran. Tentunya hal ini diperbolehkan dalam Islam. Kemudian, apa sih itu pengemasan? Nah, pengemasan di sini adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produksi. Perlabelan di sini adalah harus dilakukan pada setiap produk. Label tersebut merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit serta merupakan bagian dari kemasan tersebut. Kemudian di sini penjaminan. Nah, penjaminan itu adalah produsen secara hukum bertanggung jawab untuk memenuhi harapan pelanggan yang normal atau masuk akal. Nah, jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha produk. Nah, produk bergaransi juga dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, atau pengembalian uang. Nah, kemudian jika ada garansi ini, tentunya itu dapat memuaskan konsumen gitu. Jadi konsumen tuh tidak ragu juga mau beli barang tersebut karena ada garansinya. Jadi produsen tersebut tuh yang penjual ini bisa bertanggung jawab gitu terhadap produk yang dibeli. Jadi seperti itu. Kemudian apa sih itu power marketing? Nah, power dalam sebuah bisnis diperlukan kerangka dalam manajemen pemasaran. Salah satunya adalah power marketing. Kerangka kerja power marketing disusun oleh The Jakarta Consulting Group dengan landasan utama yaitu memanusiakan pelanggan. Nah, dalam hal ini pelanggan bukan dijadikan sebagai objek, melainkan subjek. Nah, perusahaan harus merancang tujuan berdasarkan visi dan jauh ke depan dan membina hubungan jangka panjang dengan lingkungan. Hal tersebut semata-mata dilakukan meningkatkan kepuasan konsumen dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan stakeholders. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari materi yaitu pengembangan strategi rencana pemasaran dalam Islam. Yang kesimpulan dari sebelumnya Bapak kan sudah jelaskan. Ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam pada bab 4. Nah, apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenaan atau tidak enak untuk didengarkan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.